Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuti. Bagaimana kabar Bu Titi? Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana dengan Ibu Yuti nih? Alhamdulillah ceria sekali. Alhamdulillah. Gimana kabar keluarga di sana Bu Titi? Alhamdulillah, sehat. Bu Yuti, di situ bagaimana? Sehat juga kan? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Baik Bu Titi, bisa kita mulai Bu Titi nih percakapannya? Saya. Baik, luar biasa sekali. Saya lihat wajah Bu Titi ini sangat ceria sekali nih. Baik Bu, sebelum kita akan supervisi, saya ingin mengajukan berbagai pertanyaan ke Bu Titi. Boleh enggak Bu Titi? Boleh, silakan Ibu. Sama-sama ini deh. Terima kasih Bu Titi. Kira-kira nih Bu Titi, apa yang bisa saya bantu nih untuk mengembangkan kompetensi yang mana nih yang ingin Ibu Titi kembangkan? Dari 3 kompetensi inti menjadi coach itu, yang pertama kan kehadiran penuh. Yang kedua, menjadi pendengar dengan baik, dengan hati, dengan rasa ya. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Insya Allah. Kemudian yang paling spesifik mungkin di sini bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot itu yang mungkin masih saya akan dalami itu. Wah, menarik sekali nih Bu Titi, bagaimana membuat sebuah pertanyaan berbobot. Semoga saya bisa membantu Bu Titi dalam mengembangkan kompetensi dirinya. Baik Bu Titi, bagaimana nih penilaian yang akan Bu Titi lakukan untuk mengembangkan kompetensi yang spesifik yang Ibu sebutkan tadi? Ribut anak saya itu bagaimana? Dek, saya kunci pintu. Kenapa Dede main di sana? Dede main di sana. Dia gedor pintu, kalau saya buka dia marah. Bagaimana makin saya ribut karena saya buka. Inilah ini kalau daring ini ada macam-macam. Ada Masih kecil anaknya Ibu Titi. Nanti dipotong aja, nanti potong. Ya, nanti dipotong. Pergi nonton HP di sana. Pergi nonton HP aja sama Citra. Nyeluk, namanya kan berkah. Makan nanti ya. YouTube. No, Tisa buka bisa. Nah itu kan. Buka upload video 1 dulu. Yang mana tadi itu? Saya ndak bukain pintu, dia gedor pintu. Upload video. Yang mana tadi Bu Anu? Nanti ada yang diminta nanti. Saya ulang lagi. Bagaimana penilaian yang akan Bu Titi lakukan nih untuk mengembangkan kompetensi yang tadi Bu sebutkan tersebut? Kamu. Tadi saya sudah katakan bahwa yang spesifik di sini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Khairullah yang dalam hal ini beliau sebagai kuce, sehingga apa yang ada atau potensi yang beliau miliki itu akan dikembangkan oleh beliau, seperti itu. Akan dia keluarkan apa yang beliau miliki, itu insya Allah yang akan saya lakukan, dan tentunya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu memang yang menjadi spesifik saya pada pertumbuhan kucing kali ini.
Luar biasa sekali Bu Tuti. Kira-kira nih Bu Titi, tujuan pengembangan yang ingin Ibu nilai kira-kira seperti apa Bu Titi? Karena tadi sudah saya bahwa yang saya lakukan itu yang spesifik mempertanyakan, memberikan pertanyaan-pertanyaan jawab, maka tentunya saya ingin kunci saya ini beliau yang menjadi indikator beliau untuk ketercapaiannya itu dapat beliau sampaikan seperti itu, Ibu. Baik Bu Titi, luar biasa sekali. Bu Titi, kita langsung saja memulai proses coachingnya Bu Unggi, karena waktu juga. Kita mulai saja proses coachingnya kepada Bu Titi. Saya persilahkan Bu Titi. Saya terima kasih Ibu Yuti. Selanjutnya saya akan melakukan proses coaching dengan Pak Hairullah, di mana saya sebagai coach dan beliau sebagai coach, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hairullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Titi. Pak Hairullah. Ya Bu. Yang kunci kan siapa? Iya, saya kunci. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar Ibu Titi? Alhamdulillah baik Pak Hairul. Katanya Pak Hairullah kan kamu curhat itu Pak. Bagaimana sih? Iya ini Bu. Saya mau ada sedikit yang saya mau omongkan sama Ibu Titi ini. Kira-kira Ibu Titi ada waktu enggak? Alhamdulillah pasti ya sih ada waktu untuk saya. Gimana ini Pak Hairullah? Apa ini bagaimana ini? Ya kemarin kan ada salah satu murid saya yang gimana ya, dia itu kalau di kelas itu selalu bikin gaduh Ibu Titi. Kadang dia memukul temannya gitu. Pokoknya ada saja pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan sehingga mengganggu proses belajar mengajar yang saya lakukan di kelas, Ibu. Saya berarti ada muridnya yang sering membuat kegaduhan sehingga dapat mengganggu proses pembelajaran di kelas. Kira-kira dari percakapan kita ini apa harapan Pak Hairullah ke depan? Harapan saya mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan percakapan yang singkat ini, saya ada inspirasi agar dapat mengatasi tingkah laku dari murid saya tersebut. Ada perubahan ya tentunya ya Pak Hairullah. Baik, kalau boleh saya tahu bagaimana kondisi siswa Pak Hairullah itu yang sering membuat kegaduhan? Nah, jadi cerita poolnya seperti ini Bu Titi. Jadi salah satu siswa saya ini adalah salah satu siswa yang tinggal kelas, Bu. Nah, dia tinggal kelas sehingga notabene usianya, badannya juga kan lebih besar dari teman-temannya yang lain. Nah, sehingga dia di dalam kelas itu boleh saya bilang dia berlaku sebagai ketuanya lah, seperti itu di sana.
terkadang dia itu mengganggu temannya, terkadang banyak hal lah yang dia lakukan sehingga mengganggu proses belajar mengajar saya. Selain di dalam kelas, terkadang sering juga anak ini kita dapat laporan dia sering pukul temannya, dia sering ganggu temannya, seperti itu Bu. Sehingga saya tuh gimana ya, ndak enak sama teman, ndak enak sama kepala sekolah juga, seperti itu Bu Titi. Jadi anak yang sering membuat kegaduhan ini pada dasarnya anak yang memang sudah bermasalah, Bapak ya. Ya. Tadi karena dia itu tidak naik kelas, yang seperti informasi yang Bapak. Ya, kebetulan tahun kemarin anak ini ndak naik kelas. Dan naik kelasnya itu karena pokoknya lengkap dah sama anak ini Bu. Dia ndak naik kelas dengan pertimbangan bahwa dia ini belum bisa membaca juga, seperti itu Bu. Nah, makanya dia ndak dinaikkan kelas kemarin sama kepala sekolah saya. Baik. Sejauh ini apa yang sudah Pak Khairullah lakukan untuk menghadapi anak tersebut? Maksud saya, apakah sudah Pak Khairullah strategi ataupun langkah-langkah pendekatan terhadap anak ini sebelumnya, Pak Khairullah? Untuk pendekatan saya rasa sudah saya lakukan, tapi mungkin belum maksimal Bu. Salah satu contohnya pendekatannya itu misalnya di dalam kelas yang saya lakukan itu saya dudukkan di dekat saya agar saya lebih bisa memantau dia ketika dalam proses belajar mengajar itu. Nah, seperti itu. Tapi ketika di luar jangkauan saya itu ada hal-hal yang dia lakukan sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Itu salah satunya. Terus yang kedua yang sudah saya lakukan itu adalah memberikan waktu yang khusus untuk dia. Contohnya ketika saya memberikan mengajar dia membaca, dari kegiatan belajar membaca itu saya juga menyampaikan motivasi dan nasihat-nasihat sama dia gitu. Nah, jadi seperti itu Bu. Ya, luar biasa Pak Khairullah. Tadi sempat saya dengar bahwa ada beberapa langkah yang sudah Pak Khairullah lakukan, yaitu caranya Pak Khairullah mengajak anak tersebut duduk di samping Pak Khairullah, ya. Kemudian Pak Khairullah juga melakukan pembimbingan khusus terhadap dia. Ada yang lain Pak, misalnya dengan pihak lain, orang tua kah atau bagaimana Pak Khairullah, apakah sudah untuk yang seperti itu untuk sementara ini saya belum melakukan istilahnya konsultasi dengan orang tua, tetapi saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah juga tentang masalah ini. Tapi untuk sama orang tua saya belum nyampe ke sana Bu, karena ada beberapa pertimbangan, mungkin asumsi saya salah tentang si anak ini. Jadi saya belum berkomunikasi dengan orang tua, hanya saya berkomunikasi dengan kepala sekolah saja. Jadi sudah berkonsultasi dengan Pak Kepala Sekolah ya. Ini kan harapannya Pak Khairullah adanya perubahan tentunya pada peserta didiknya, baik tingkah laku ataupun sikapnya kan Pak. Komitmen ataupun dari beberapa langkah yang sudah Pak Khairullah lakukan, apa yang menjadi harapan, kemudian apa yang menjadi indikator komitmen Pak Khairullah bahwa apa yang sudah langkah-langkah yang Pak Khairullah lakukan ini sudah benar, ataukah cukup sampai di sini atau bagaimana misalnya Pak? Kalau saya sih Bu, saya sih berkomitmen bahwa anak ini nih paling tidak ada dua hal yang harus sukses kalau menurut saya. Yang pertama, kemampuan dia membaca itu harus ada
ada kemajuan lah seperti itu. Terus yang kedua tentang sikapnya ini, bagaimana dia menyadari bahwa dia itu tidak hidup sendiri, berarti dia itu manusia sosial yang memerlukan orang lain. Nah, itu ada dua hal itu yang menjadi titik tolak ukur saya, apakah saya itu sudah berhasil apa tidak mengajarkan si anak ini tentang hal-hal yang dua tersebut, Bu. Nah, sehingga saya coba melakukan beberapa treatment seperti apa yang sudah saya lakukan tadi. Jadi seperti itu, Bu. Itu sih indikatornya anak ini bisa baca, terus intensitas laporan orang temannya dia terhadap dia itu kurang atau bahkan tidak ada lagi laporan. Nah, seperti itulah tentang dia mengganggu teman segala macam. Itu yang menjadi harapan, bukan hanya harapan, mungkin itu menjadi harapan semua orang, Pak, ya, ada perubahan tingkah laku. Dan itu sudah Pak Hairullah lakukan, sudah ada targetnya beberapa lama ke depan. Paling tidak Pak Hairullah yang membuat target, ya, Pak Hairullah untuk berkomitmen adanya perubahan dari anak tersebut. Sudah saya rasa apa yang Pak Hairullah lakukan itu sudah luar biasa, Pak. Dan semoga apa yang telah Bapak lakukan ini membuahkan hasil, ya, sehingga apa yang menjadi kerisauan baik Bapak maupun sampai sekolah guru-guru yang lain pun akan terselesaikan, ya, jadi menjadi anak yang baik ke depannya. Dan itu tentunya menjadi harapan Bapak Hairullah, ya, untuk semuanya. Semoga bisa tercapai Pak Hairullah, ya. Tetap semangat Pak Hairullah, ya. Semangat, Bu. Siap. Saya jadi Pak Hairullah itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau saya rasa misalnya tadi sampai Pak Hairullah mengajak dia duduk di sampingnya, kemudian melakukan memberikan waktu khusus kepada dia ketika dia diajarkan membaca ataupun, dan semoga itu berhasil dan adanya perubahan sikap maupun tingkah laku pada serta didik Pak Hairullah ke depannya. Itu menjadi harapan kita semua mungkin tentunya Pak Hairullah, ya. Semoga berhasil Pak Hairullah. Amin ya rabbal alamin. Semangat. Iya. Ada yang jadi masalah lagi mungkin Pak Hairullah, cuma itu aja. Saya kira itu aja, Bu, untuk sementara ini. Mungkin lain waktu ada masalah lagi saya hubungi Bu Titi lagi. Amin. Terima kasih. Semoga kita tetap sehat Pak Hairullah, tetap semangat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Pak Hairullah, ya, semoga ada waktu kembali kita bisa ketemu lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hairullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali nih percakapannya antara Bu Titi dengan Pak Hairullah. Saya mengikuti sampai terdiam, membisu ini. Baik Bu Titi, proses coachingnya sudah saya ikuti dengan sangat baik dan luar biasa sekali. Percakapan antara Bu Titi dengan Pak Hairullah sangat menginspirasi sekali. Untuk selanjutnya saya akan melakukan observasi tentang coaching yang sudah Ibu lakukan. Saya akan melontarkan beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama, baik Bu, yang pertama saya akan menanyakan apa saja yang Bu Titi dapat dari pada saat melakukan coaching dengan Pak Hairullah. Silakan Bu Titi. Yang menjadi harapan saya kan tadi bahwa yang menjadi indikator dari beliau itu sudah, itu yang saya sangat harapkan, di mana Uci sudah mengungkapkan kegalauannya, kemudian mencari solusi terhadap permasalahan yang beliau hadapi. Itu kan tadi. Kemudian saya berusaha menggali potensi yang ada pada beliau dengan
memberikan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, keren sekali nih Bu Ya, Titi. saya berusaha menghadirkan kehadiran penuh di sini walaupun tadi ya ada terganggu dengan saya tadi. Saya maaf. Tapi sudah luar biasa sekali nih Bu Titi Stop tadi itu. untuk pertanyaan. Jaringan, jelek jaringan mungkin dia gua itu. Ya gimana Bu Yuti? Terputus kayaknya Ibu Yuti ini. Terputus kayaknya Jaringan Ibu di Yuti. saya atau di beliau itu? Ya ya jaringan. Mana itu beliau tuh? Kalau saya bagus sih jaringan saya. Di Bu Yuti sering memang gangguan kalau Lombok. Kalau di antara kita itu ya, kalau saya Zoom itu nih masih bagus. Kalau di Lombok ini memang sering gangguan Pak, mungkin ya karena kita Nah, itu udah balik. itu, nah. Udah keluar Ibu Yuti. Ya karena emang kalau anu Pak dengan Lombok ini sering kita masih bagus jaringan di NTB anu Sumbawa sini. Udah ini balik sama. Nah, ini Ya, anunya. deh. Ini kelemahannya kalau kita daring kayak ini. Nah, itu udah masuk. Iya, udah masuk. Gimana? Sorry, dia sinyalnya hilang. Saya sudah ada di sini. Ini bawah Bu Yuti ini saya itu saya kelihatan. Oh, Bu Yuti ada saya ini. Baik, kita lanjut. Dulu Bu. Diulang aja dari awal nanti. Biar nanti enak Pak Hairullah ngedit. Iya Bu. Bentar. Baik Bu, alhamdulillah Bu Tuti sudah melakukan ini berdiri. Baik Bu, saya ulang. Alhamdulillah Bu Titi sudah melakukan proses coaching yang sangat luar biasa sekali dengan Pak Hairullah. Ini bicaranya sangat keren sekali, saya saksikan dari awal sampai selesai. Bu Titi, mohon izin saya melakukan tahap observasi tentang coaching yang Ibu Titi lakukan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan juga. Yang pertama nih Bu Titi, saya ingin menanyakan apa saja yang Bu Tuti dapat dari proses coaching yang Bu Titi lakukan tersebut. Jadi sesuai dengan catatan yang sudah saya buat tadi, saya mencatat bahwa saya berusaha membuat beliau menyelesaikan apa yang masalah yang ada pada beliau, kegalauan beliau yang ada selama ini terhadap siswa. Kemudian saya berusaha menggali informasi ya, sehingga beliau dapat
mengeluarkan potensi yang ada pada beliau dengan cara menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Keren sekali Bu Titi nih. Eh, luar biasa sekali. Untuk pertanyaan kedua Bu Titi, kira-kira nih Bu Titi, tadi bagaimana Bu Titi menilai diri sendiri tentang performa Bu Titi pada saat melakukan coaching tersebut? Yang pertama, saya tentunya melakukan proses coaching ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada yang sesuai dengan alur tirta. Pertama, menentukan tujuan dulu, kemudian cari identifikasi, kemudian yang terakhir saya menanyakan tentang jawab. Jadi saya praktek coaching ini sesuai dengan alur cerita itu yang pertama. Luar biasa sekali Bu Titi. Yang Ibu Titi lakukan pada saat percakapan memang sangat sesuai sekali dengan alur tirta. Tapi untuk selanjutnya Bu Titi mohon izin, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap coaching yang Ibu laksanakan tadi, di mana setelah saya amati proses coaching yang Ibu Titi lakukan itu sangat luar biasa sekali dan sangat menarik sekali. Ibu Titi sudah bisa melakukan coaching melalui proses tirta, mulai dari menentukan tujuan secara umum, mengidentifikasi, melakukan rencana aksi, dan coaching mampu bertanggung jawab, dan coaching sudah menceritakan apa keluh kesah yang ingin disampaikan, sekaligus coaching tersebut bisa mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga coaching tersebut bisa menggali diri atau kompetensi yang ada di dalam diri beliau tersebut. Baik Bu Titi, kompetensi yang Bu Titi ingin kembangkan sesuai yang Ibu Titi sebutkan itu adalah kompetensi menggali kompetensi pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begini, itu sangat sudah terlihat sekali ketika Bu Titi melakukan coaching dengan Pak Hairullah. Ibu bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching merasa bisa menggali dirinya dan mencari solusi-solusi terbaik tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Titi, selanjutnya Bu Titi, saya ingin bertanya lagi, kira-kira nih Bu Titi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Titi kembangkan selain dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut? Mungkin yang ingin saya kembangkan juga di sini adalah kesadaran kehadiran penuh, bagaimana saya bisa fokus. Jadi dalam melakukan coaching ini saya ada ya untuk dia, jadi seperti itu. Jadi bagaimana saya menempatkan diri saya, tidak memikirkan yang lain, saya fokus menghadapi beliau. Misalnya kalau misalnya tadi mungkin itu saya fokus, kemudian bagaimana apa yang ingin beliau keluh kesahkan bisa tersampaikan dengan baik, saya bisa memahaminya dengan baik.
Baik, Bu Titi, luar biasa sekali. Berarti selain kompetensi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu Titi ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh sehingga ya bisa menghadirkan dirinya secara penuh ketika melakukan coaching. Baik Bu Titi, semoga kita bisa melakukan coaching lagi pada waktu dan kesempatan yang berbeda untuk dapat meningkatkan kompetensi yang ada dalam diri kita sendiri. Mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita Bu Titi karena waktu sudah pendek sekali. Terima kasih Bu Titi, Herullah, terima kasih. Kita bertemu pada kesempatan dan waktu yang berbeda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi